Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dafanuddin Al-Husain dengan NIM 10225046. Saya dari program studi hukum ekonomi syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas review artikel ilmiah untuk mata kuliah Bahasa Indonesia, tugas UAS. Artikel yang saya review yaitu yang berjudul Tinjauan Ujrah Petugas Jaga di Pondok Pesantren Manbaul Ma'arif. Nah, kita langsung saja masuk ke latar belakang penelitian. Pondok Pesantren Manbaul Ma'arif yaitu merupakan lembaga pendidikan yang besar di mana keamanan dan ketertiban lingkungan menjadi aspek yang sangat krusial. Peran ini dijalankan oleh para petugas jaga. Namun dalam realitasnya sering sekali terjadi ketidakseimbangan antara beban kerja yang berat, resiko tugas, dan tingkat kesejahteraan atau imbalan materi yang mereka terima. Nah, fenomena ini yang melatar belakangi penelitian untuk mengkaji lebih dalam bagaimana sistem mengupahkan tersebut berjalan. Jadi peran krusial petugas jaga yaitu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk mewujudkan ketenteraman hidup. Kemaslahatan petugas jaga atau satpam memikul tanggung jawab dan problematikanya dalam praktiknya seringkali terjadi kesenjangan struktural antara beban tanggung jawab kerja yang besar dengan kompensasi ujrah yang diterima. Nah, lanjut ke fokus atau rumusan masalah. Praktik sistem upah. Nah, bagaimana sistem perekrutan, bagaimana pembagian tugas kerja dan perhitungan nominal ujrah yang berjalan bagi petugas jaga di lapangan. Yang kedua, tinjauan akad ujrah. Bagaimana analisis keabsahan akad kerja petugas jaga menurut perspektif hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN MUI. Yang ketiga, pemenuhan hak dan kewajiban. Apakah terdapat unsur keadilan, kerelaan, dan perlindungan hak pekerja sesuai nilai-nilai keadilan ekonomi Islam. Kita langsung lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian pendekatan yudiris empiris. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitas dengan pendekatan yudiris empiris, penelitian lapangan. Penelitian menganalisis keselarasan antara teori norma hukum Islam yang realitasiologis di lapangan. Sumber data diperoleh dari wawancara mendalam, primary sources, kepada petugas jaga dan pihak pemberi kerja, didukung studi pustaka dan fatwa DSN MUI, kitab fikih muamalah, serta aturan ketenaga kerjaan syariah. Lanjut ke landasan hukum ijrah. Nah, yang pertama ada hakikat ijrah bil amal, kedua ada rukun akad yang wajib
terpenuhi. Yang ketiga, syarat kejelasan objek jasa. Dan yang keempat, landasan fatwa DSN MUI nomor 9 tahun 2000. Nah, yang pertama, hakikat ijrah bil amal. Apa sih itu hakikat ijrah bil amal? Yaitu akad pemindahan hak guna atas jasa seseorang tenaga kerja untuk jangka waktu yang tertentu dengan kompensasi imbalan ijrah tanpa pemindahan kepemikiran. Nah, yang kedua, rukun akad yang wajib terpenuhi. Adanya pemberi kerja atau mustajir, pekerja atau petugas, jaga atau ajir, objek sewa berupa manfaat, jasa penjagaan makrut alaih, serta kesepakatan upah ujrah. Dan yang ketiga, ada syarat kejelasan objek jasa. Jasa pengawasan dan keamanan harus jelas batasan tugasnya, waktu kerjanya, serta tidak mengandung unsur pekerjaan yang dilarang atau maksiat secara syar'i. Nah, yang terakhir, landasan fatwa DSN MUI nomor 9 tahun 2000 itu menegaskan asas manfaat, transparansi, keadilan, dan kesepakatan nilai imbalan di awal guna menghindari sengketa atau gharar dalam ijrah. Lanjut ke sistem hukum. Ini sistem kerja dan upah. Realitas di lapangan. Berdasarkan temuan lapangan dalam artikel, sistem kerja petugas jaga umumnya diatur dalam shift 12 jam melebihi batas normatif 8 jam undang-undang tanpa kejelasan upah tersebut. Upah lembur. Kesepakatan pengupahan masih didominasi akad tulisan berdasarkan rasa saling percaya taradin. Meskipun nominal ujrah disetujui di awal, seringkali pembayaran mengalami keterlambatan yang dampak pada ketidakstabilan ekonomi domestik pekerja. Lanjut yang ke tingkat kepatuhan syariah. Ini kan ada aspek kerelaan, kejelasan deskripsi kerja, ketepatan waktu ujrah, dokumentasi akad tertulis. Lanjut yang analisis hukum ekonomi syariah. Kan ini ada aspek muamalah, itu sigot akad, penentuan upah, waktu kerja, pembayaran upah. Atau ketentuan hukum ekonomi syariah yang sigot akad, yaitu dianjurkan tertulis demi kepastian hukum. Praktek di lapangannya mayoritas lisan berdasarkan asas saling percaya. Status penilaiannya itu kurang sempurna. Nah, yang penentuan upah harus maklum, jelas nominal dan waktu di awal. Praktek lapangannya nominal disepakati bersama sebelum bekerja. Waktu kerja manusiawi tidak membebani di luar kemampuan. Praktek di lapangannya shift 12 jam tanpa hitungan lembur formal. Yang keempat, pembayaran upah segera setelah pekerjaan selesai tanpa ditunda, sering mengalami keterlambatan bayar. Adapun hadis yang menyebutkan yaitu hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, utul ajira ujarahu qabla an yajifu araquh, yang artinya berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.
Nilai universitas ini mengamatkan pentingnya ketepatan waktu dalam hak pekerjaan guna menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi kaum lemah. Adapun lanjut ke analisis hak dan kewajiban. Keseimbangan hubungan kerja secara syariat, petugas keamanan berkewajiban amanah melakukan penjagaan penuh tanggung jawab tanpa kelalaian. Kehilangan barang akibat kelalaian petugas mewajibkan ganti rugi daman. Dan yang terakhir ada rekomendasi solutif, ada akad kitabah, ujrah mitsil, masa khidmah, dan hisbah. Apa sih itu akad kitabah? Akad kitabah itu mendorong pembuatan kontrak tertulis resmi untuk meminimalisasi sengketa. Dan yang kedua ujrah mitsil itu penyelesaian standar upah petugas jaga dengan kebutuhan hidup layak. Dan masa khidmah yang ketiga itu masa khidmah itu pengaturan waktu kerja manusiawi dan kompensasi lembur syariah. Dan yang terakhir ada hisbah, audit berkala kepatuhan syariat dalam sistem kesejahteraan pekerja. Demikian presentasi review artikel yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, tugas UAS. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.